Ke tengah sawah tangkap belalang, belalang coklat kulitnya belang. Jangan biarkan semangat hilang, kerja keras membanting tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini aku mau share aktivitas aku di sore hari ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau masak menu yang super simple. Nah di sini tuh aku tuh sebenarnya lagi ngobrol juga sama temen aku. Jadi temen aku tuh lagi ada berkunjung ke rumah gitu. Tapi memang kebetulan pas aku tuh lagi mau bikin video gitu kan. Jadi dia itu bilang sama aku, nggak apa-apa kamu tuh bikin video aja tapi jangan dimasukin dianya gitu ya teman-teman. Jadi ya udah nggak apa-apa, di sini tuh aku rekodnya aku aja gitu. Tapi di sini kalian jangan salfok kalau misalnya ngelihat aku itu kayak lagi ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa kayak gitu ya, karena aku tuh lagi bercanda juga sama temen aku. Nah di sini tuh teman-teman aku tuh mau masak menu simple aja gitu ya, mau masak menu jengkol lagi, tapi ini tuh dicampur sama ikan asin gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh aku mau goreng untuk si jengkolnya. Jengkolnya itu tadi aku belah-belah aja karena nanti tuh rencana mau aku geprek gitu si jengkolnya. Jadi aku tuh nggak iris-iris atau nggak aku potong-potong kecil gitu ya. Nah sambil nungguin jengkolnya itu tuh mateng, di sini aku lanjut buat ngebelah-belah ikan asinnya karena tadi tuh belum selesai. Karena ya seperti inilah ya teman-teman, kegiatan kita sebagai ibu rumah tangga itu tuh kayak semuanya itu disambi gitu ya. Pokoknya ada yang bisa disambi pasti lebih enak aja gitu disambi gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita sambi, kerjaan kita itu tuh kayak jadi lebih cepat kelarnya gitu. Di sini tuh aku tuh sebenarnya bingung banget pengen masak apa gitu ya teman-teman. Udah agak rada bosen juga sih makan ikan asin. Cuman karena memang yang ada di kulkas itu ya cuman ikan asin gitu ya. Jadi udahlah nggak apa-apa. Aku tuh juga bingung teman-teman pengen diapain gitu ya kalau nggak disambel gitu. Karena kalau di rumah itu yang paling laris itu ya sambel gitu. Aku itu kan kemarin itu belanja itu untuk stok 2 minggu gitu ya teman-teman. Jadi ya sekarang itu tuh kayak stok aku itu udah mulai menipis gitu. Harusnya sih udah beberapa hari ke depannya aku tuh harusnya udah belanja mingguan lagi. Dan semoga aja nanti pas aku itu belanja mingguan gitu harga-harga di pasar itu tuh udah pada turun gitu. Nah kalau sekarang aku tuh nggak yang terlalu pusing lagi untuk telur, karena memang kan aku tuh punya stok telur ya. Kemarin tuh aku dapat dikasih gitu telur, alhamdulillah. Nah karena memang harga telur itu di tempat aku masih lumayan tinggi teman-teman. Jadi kalau misalnya pas belanja itu mau beli telur itu rasanya kayak mikir-mikir gitu karena harganya itu yang lumayan tinggi. Kalau untuk harga percabe-cabean, perbawangan kayak gitu ya, itu tuh udah lumayan mulai turun sih. Tapi kalau untuk harga telur itu tuh masih belum ada turunnya. Aku yakin sih di tempat kalian tuh kayaknya juga sama ya, karena aku tuh lihat videonya teman-teman katanya juga masih banyak yang ngeluh dengan tingginya harga telur. Nah untuk jengkolnya ini udah selesai aku goreng. Di sini aku lanjut buat menggoreng ikan asin ya teman-teman. Di sini pokoknya videonya itu aku cepetin aja biar kalian juga nggak terlalu bosan gitu ya. Aku tuh selalu ingin ingatkan ke kalian, jangan pernah ya teman-teman kalian itu pandang aktivitas aku yang membosankan, tapi cobalah kalian pandang semangat yang selalu coba aku tularkan. Aku aja dengan aktivitas aku yang selalu sama, dengan kegiatan aku yang selalu sama, berulang setiap harinya, aku tuh masih bisa selalu untuk bersemangat gitu ya. Jadi untuk kalian yang saat ini tuh lagi mager gitu karena bosan mungkin dengan aktivitas, kalian itu juga harus kembali membangun semangat kalian ya teman-teman, karena jangan sampai kita itu membiarkan mager kita itu kebablasan, nanti kita juga yang bakalan pusing, kerjaan itu numpuk di mana-mana. Love to hear your voice, not sleeping well. Ada yang bilang sama aku juga, Bunda Twin bikin dong video jalan-jalan keliling kampung kayak gitu, katanya pengen ngeliat suasana tempat tinggal aku. Insya Allah nanti ya teman-teman kalau misalnya Ayah Twin udah mau diajakin, karena kalau misalnya mau jalan-jalan kayak gitu tuh kan harus banget ya ditemenin sama Ayah Twin gitu teman-teman, naik motor. Kalau sekarang itu tuh ayahnya Twin itu sering banget kecapean dan juga terkadang pulang kerja dia itu tuh mau langsung mancing kayak gitu teman-teman. Jadi terkadang tuh susah buat diajakin keliling-keliling gitu. Nah ini aku udah kelar buat ngegeprekin jengkol. Di sini aku mau lanjut aja buat numis si sambelnya. Di sini tuh sambelnya tadi nggak aku rebus dulu ya teman-teman karena pengen buru-buru aja. Jadi tadi aku itu pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan cabai merah itu tuh aku blender menggunakan minyak.
Siapa nih di sini yang ngeblender juga menggunakan minyak? Kayak tulis di kolom komentar, kenapa kalian itu memblender menggunakan minyak? Nah, kalau aku sendiri teman-teman, menurut aku kalau memblender menggunakan minyak kayak aromanya juga jauh lebih harum, kayak rasanya juga jauh lebih harum, dan bau langunya itu nggak terlalu menyengat gitu. Nah, untuk si sambelnya ini tuh udah setengah mateng gitu teman-teman. Jadi di sini aku tuh lanjut aja untuk apa ya, untuk masukin si jengkolnya. Karena kan jengkolnya tadi kan aku geprek dan aku rendam di air gitu ya. Jadi untuk mengurangi kadar airnya, di sini aku masukin jengkolnya itu ketika cabenya itu setengah mateng. Jadi supaya kandungan air dari jengkolnya itu tuh bisa berkurang. Nah, di sini aku sambil juga untuk cicil-cicil ngeberesin perkakas-perkakas yang kotor yang aku pakai tadi buat masak ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya itu tuh pas masak itu tuh benar-benar harus disambi supaya pekerjaan itu tuh kayak lebih cepat aja gitu kelarnya. Karena kalau misalnya aku tuh tunggu masak dulu, kelar dulu baru aku beberes, itu pasti bakalan banyak waktu yang terbuang sia-sia gitu ya. Sedangkan kita kan emak-emak itu tuh nggak mau waktu kita itu terbuang sia-sia gitu ya teman-teman. Makanya sambil aku nungguin sambal dan jengkolnya itu mateng, aku itu sambil juga buat cicil-cicil beberes gitu. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Nah, ini tuh untuk si ikan asinnya juga udah aku cemplungin ke dalam sambelnya, lalu aku angkat aja karena ini tuh udah mateng, udah harum gitu ya baunya. Jadi aku mau langsung salin aja ke dalam piring saji. Jadi aku tuh masih belum punya wadah saji gitu ya yang cakep. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, aku pakai piring ini aja dulu. Ada sih aku lihat itu di Shopee kayaknya wadah saji itu juga yang nggak terlalu mehong-mehong, tapi nggak tahu kenapa rasanya itu masih belum terlalu butuh banget gitu loh teman-teman. Ada yang samaan nggak sih? Padahal kalian tuh kepengen banget, tapi karena mikir-mikir masih uang itu kayak masih ada yang penting lain yang harus dipakai dulu gitu ya. Maksudnya ada kebutuhan lain yang lebih penting gitu. Jadi kalian itu kayak nggak terlalu memperdulikan sesuatu yang kalian pengenin. Ada yang samaan nggak? Kalau aku kayak gitu ya teman-teman. Misalnya aku tuh kepengen banget beli barang ini gitu ya, tapi aku tuh punya uangnya itu tuh ada kebutuhan lain gitu yang jauh lebih penting. Nah, itu biasanya aku lebih mendahulukan kebutuhan yang jauh lebih penting. Makanya aku tuh kalau kayak keinginan-keinginan itu tuh aku catat di buku ya teman-teman. Jadi pas ada uangnya, aku tuh mau beli, aku tuh pertimbangkan lagi ini tuh sesuatu yang benar-benar aku butuhin gak sih gitu. Jadi pas aku tuh beli, aku tuh nggak nyesal gitu. Karena ada juga tuh teman-teman, kita itu belinya hanya karena nafsu doang gitu ya, hanya karena cantiknya aja gitu. Jadi kita pengen beli, akhirnya nggak kepake. Nah, malah kayak gitu kan jadi mubazir gitu teman-teman. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kalau misalnya kita itu mau mulai berhidup hemat, kita tuh harus mengurangi hal-hal yang seperti itu. Jadi untuk kalian yang mungkin itu tuh sering banget belanja kayak gitu, atau misalnya kalian itu ada sesuatu barang yang kalian inginkan, kalian tuh misalnya itu bisa tulis dulu di buku, lalu nanti pas kalian itu mau check out, kalian tuh bisa pikirkan lagi apakah ini tuh benar-benar kalian butuhkan atau hanya ini tuh hanya sekedar untuk menuruti hawa nafsu aja. Jadi kalian tuh bisa pertimbangkan lagi biar pas kalian itu udah beli, kalian itu nggak nyesal gitu teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke videonya. Di sini tuh aku cuci piring. Cucian piring aku nggak yang terlalu banyak ya. Dan sambil aku nyuci piring, aku itu mau sapa-sapa teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Dan untuk kalian yang baru gabung di channel aku ucapin selamat datang. Kenalin ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau aku ada video baru. Dan untuk kalian yang udah selalu nonton, aku ucapin juga terima kasih banyak. Semoga kalian tuh selalu suka dan selalu enjoy nonton video aku. Serta juga untuk kalian itu yang berkenan boleh juga untuk kalian bantu share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya agar jangkauan dari videoku itu jauh lebih luas. Untuk kalian itu yang udah selalu ngasih komentar-komentar positif yang membuat aku itu jadi lebih bersemangat, aku itu juga ngucapin terima kasih banget ya. Karena dengan aku tuh ngebaca komentar-komentar positif dari kalian itu tuh bener-bener membakar semangat aku. Jadi di saat aku itu lagi mager, aku baca komentar kalian, semangat aku tuh jadi kembali membara-bara lagi.
Di dunia per YouTubean ini tuh kita memang sering banget gitu ya teman-teman, kayak kadang itu view itu naik, kadang juga view itu turun. Nah kita itu harus benar-benar bisa mengendalikan diri kita di saat view kita turun, jangan sampai kita itu down gitu ya. Karena banyak banget aku itu dapat curhatan dari teman-teman, katanya itu suka merasa down kalau misalnya kayak view itu tuh udah turun gitu ya. Ya memang sih teman-teman, view yang turun itu terkadang suka bikin mager gitu ya, tapi jangan sampai view yang turun membuat kita itu tuh tidak produktif lagi gitu ya. Karena dalam dunia per YouTubean, view yang turun, view yang naik, view yang tiba-tiba melejit itu tuh adalah hal yang biasa gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar menikmati segala prosesnya. Dan jangan pernah kalian itu putus asa hanya karena video kalian itu tuh kayak nggak terlalu banyak yang nonton. Pokoknya kalian tuh berusaha aja sebaik mungkin gitu ya, karena aku yakin setiap usaha tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Nah kita lanjut lagi teman-teman ke videonya. Jadi tadi itu pas aku udah kelar ngangkatin pakaian, itu sebenarnya aku tuh pergi ke jalan keluar gitu sama pak suami. Dan ini tuh aku udah pulang, ini tuh di malam hari, sebenarnya ini tuh habis maghrib gitu ya teman-teman. Jadi tadi itu aku tuh sempat pergi beli sesuatu gitu keluar. Aku itu sebenarnya tadi tuh pergi buat ngambil gaji aku dari YouTube. Alhamdulillah gaji aku itu udah cair gitu ya. Ya walaupun bulan ini tuh aku gajian, belum tentu juga bulan depan aku gajian ya teman-teman, tapi alhamdulillah untuk bulan ini aku itu gajian. Nah teman-teman, kalau misalnya pas aku itu gajian, kayak aku tuh nggak langsung bawa uangnya pulang gitu ya, pokoknya dari ATM itu tuh langsung mampir ke toko emas, karena memang aku tuh udah niatkan banget setiap uang gaji yang aku terima itu tuh aku investasikan ke emas, biar rencana aku tuh buat ngerenov dapur itu tuh bisa segera terwujud gitu. Makanya aku itu kalau misalnya udah gajian YouTube itu tuh aku nggak yang pakai uangnya itu buat foya-foya, buat beli sesuatu yang hanya sekedar keinginan kayak gitu ya. Aku tuh usahakan dulu beli emas gitu. Nah kalau misalnya ada sisanya, baru deh sisanya itu aku pikirin buat beli sesuatu yang aku pengenin, atau buat makan-makan sama pak suami sama anak-anak, atau beli jajan-jajan kayak gitu buat kesenangan. Tapi tetap yang paling utama yang aku prioritaskan itu aku belikan dulu emas, supaya kayak uang dari YouTube aku tuh kayak ada kelihatan hasilnya gitu teman-teman. Untuk saat ini tuh aku tuh kayak bener-bener lagi memprioritaskan banget untuk nabung biar bisa segera renov dapur. Karena kalau untuk renov dapur ini dijadikan batu bata, itu tuh budgetnya itu juga lumayan banyak ya teman-teman. Dan aku tuh takut yang namanya ngutang, makanya aku tuh lebih kayak memikirkan aja gimana caranya dengan aku nabung itu tuh uangnya bisa kekumpul gitu ya. Caranya itu dengan cara investasinya ke emas aja. Karena kalau misalnya megang duit langsung, takutnya nanti itu malah ada sesuatu yang menggoda kita, akhirnya uangnya kepakai gitu kan. Jadi makanya teman-teman, kalau misalnya aku itu tuh kayak gajian YouTube itu tuh nggak ada ya yang namanya aku tuh aku tuh kepengen banget beli ini jadi aku beli, enggak ya teman-teman. Aku tuh belikan dulu emas, sisanya baru deh aku tuh pakai buat senang-senang. Nah kalau uang endorse atau uang kerjasama yang aku dapetin itu biasanya aku tuh lebih investasikan ke rumah. Apa itu investasinya ya, kayak kemarin itu aku kan rencana bikin teras. Nah itu tuh semua yang untuk bahan-bahan beli bahan-bahan untuk teras itu semuanya adalah uang endorse ya teman-teman. Jadi pokoknya setiap aku itu terima uang endorse itu tuh aku arahkan untuk aku itu bikin teras dulu. Karena memang banyak banget dari rumah ini yang perlu diperbaiki gitu teman-teman, supaya rumah aku jadi jauh lebih nyaman. Oh ya, aku ceritain itu bukan ada sedikit pun bermaksud pamer ya. Di sini aku hanya sekedar sharing, siapa tahu dengan sharing aku teman-teman itu jadi termotivasi juga gitu ya. Oke deh, kita lanjut ke aktivitas aku lagi ya teman-teman. Di sini aku itu mau nyusunin piring karena memang cucian piring aku yang tadi sore itu kan pastilah di sini tuh udah turun airnya. Jadi di sini tuh tinggal disusun-susun aja supaya nanti pas aku itu tinggal tidur dapur aku udah rapi. Kayak piring itu udah nggak ada yang numpuk di dalam baskom ini gitu ya. Jadi biar berasa lebih lega aja. Terima kasih aku ucapin ya untuk kalian semua yang udah nonton video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy nonton video aku. Sampai ketemu lagi ya teman-teman untuk di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. All I know, what I need.